As I've told. Halo sobat-sobat penghayal, piye masih suka melamunin dikelilingi wanita-wanita muda cantik bergelimang harta, tahta, dan dijaga oleh ninja wanita? Mau? Kali ini saya akan merangkum sebuah alur film ninja, yang mana bukan film ninja warrior seperti yang kalian bayangkan. Akan tetapi film ninja kali ini sangat-sangat begitu memacu adrenalin saya, karena menurut saya pribadi ini baru namanya film ninja yang sesungguhnya. Apalagi seluruh film tidak ada sensor dalam penayangannya. Penasaran? Langsung saja siapkan bantal, rebahkan kepala, selonjorkan sikil, dan dengarkan cerita Mas. Kisah bermula ketika seorang preman meminta dibuatkan tato oleh si Aki-Aki, dan kemudian salah satu rekannya mengantarkan surat, yang mana surat tersebut isinya pasir hitam, karena Aki-Aki pernah melihat hal yang serupa setahun lalu. Dan benar saja, surat itu merupakan salah satu ciri khas dari klan ninja yang akan menghabisinya. Akan tetapi para preman-preman tersebut tidak percaya apa yang disampaikan oleh Aki-Aki tentang adanya ninja, dan malah membuat lelucon dan sembari tertawa tiba-tiba dibilangin gak percaya. Para preman-preman tersebut merasa kebingungan entah siapa dan dari mana asalnya, sampai-sampai satu persatu dari mereka gugur di medan diskotik. As I've told you so, never believe. Berpindah pada kantor agen rahasia di Berlin, yang mana si Mbak Manis mencoba memberitahu kepada si agen Mas-Mas tentang penyelidikan kasus terjadi banyak pembunuhan politikus-politikus ternama, dan mereka mencoba mengaitkan dengan adanya klan ninja. Akan tetapi si Mas-Mas tidak percaya begitu saja. Dan terlihat tokoh utama kita sedang mencuci. Beliau sadar di situ ada seorang kunoichi, yaitu ninja wanita, sedang menyamar yang akan mencoba membunuhnya. Penjaga laundry kesal dan berpindah pada kedua agen rahasia sambil ditemani dengan menyantap makanan khas Jawa, yaitu roti tawar. Mereka berdua mendapatkan informasi sedikit demi sedikit tentang adanya klan 9 atau klan ninja. Oh, Mr. Nan, go to your apartment. Get in there and forgive me, but I couldn't go. I'm sorry to hear that. Setelah alat-alat yang ia simpan, Raizo pun teringat akan kena dan mencoba berlatih kembali di dalam kosnya untuk mengasah kemampuan ninja yang dulu pernah ia pelajari ketika berada di padepokan, supaya nanti bisa membalaskan atas kematian cintanya yang dibunuh oleh guru dan klan Ozuno. Sekilas cerita bahwa Raizo dilatih dan dididik dengan keras sejak kecil bersama klan Ozuno, yang nantinya ketika Raizo sudah dewasa, maka ia bisa ditempatkan di mana saja untuk mewujudkan visi misi dari klan Ozuno, yaitu menjadi ninja pembunuh profesional, hebat, kuat, dan dicintai oleh rakyat.
Sangat sadis dan tak berperi kehewanan latihan yang diberikan oleh Ozuno kepada Raizo kecil. Sangat-sangat sakit apa yang dirasakan oleh Raizo kecil. Untungnya ada teman perempuan membantu mengobati secara diam-diam. Itulah salah satu kenangan ketika berada di padepokan. Kemudian agen mbak-mbak manis sedang mencoba melihat rekaman CCTV apa yang terjadi sebenarnya dan siapa pelaku sebenarnya di Duren 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teringat pula ketika remaja apa yang sudah dipelajari dengan bermain dan berlatih pedang-pedangan bersama teman dan nantinya dia menjadi musuhnya. Berpindah pada kedua agen rahasia yang tiada guna dan tiada daya sedang diintai, dan teringat pula kisah kenangan-kenangan ketika Raizo remaja sedang bersama cinta pertamanya di sebuah tanaman-tanaman bonsai sebelum kekasihnya dibunuh oleh kliennya sendiri karena berusaha kabur dari padepokan. Nah, di sini ternyata sebab kenapa kekasihnya berusaha kabur karena dia tidak mau menyayat wajah teman lawan berlatih, yang endingnya malah dia sendiri yang disayat wajahnya oleh Ozuno. Malam itu pun kekasihnya mengajak Raizo kabur, akan tetapi Raizo menolaknya karena dia merasa klan Ozuno adalah tempat tinggalnya saat ini. Dia berusaha memanjat tembok dan berlari, tiba-tiba dikejar oleh ninja. Kimiko yang tertangkap itu lalu diadili oleh kliennya sendiri. Walaupun sebenarnya Kimiko adalah putri dari Ozuno, pemimpin klan 9. Kemudian target pembunuhan selanjutnya yang akan dilakukan oleh para ninja adalah mbak-mbak manis tadi, dan teman lakinya menyadari bahwa apa yang mereka selidiki untuk mengungkap kebenaran klan ninja itu ternyata membawa malapetaka. Terlebih lagi ketika si mbak-mbak tadi sampai ke rumah, ternyata aliran listrik di rumahnya putus tiba-tiba. Setelah mbak-mbak manis masuk ke dalam rumah, ternyata di dalam sudah ada sepucuk amplop yang ternyata isinya adalah pasir hitam. Tiba-tiba ternyata di dalam malah terjadi perkelahian antara ninja melawan ninja. Entah apa tujuan dari keduanya. Mari kita lihat siapa pemenang. Ya, hanya satu yang menang. Entah siapa tadi, sepertinya dia akan menunjukkan identitasnya asal si mbak-mbak tadi percaya kepadanya. Ternyata dia adalah Raizo, maksud saya Raizo. Si mbak-mbak tadi malah jatuh terpesona melihat ketampanan saya sampai-sampai dia lemas tak berdaya.
Akhirnya mereka berhasil lari sementara dari kejaran para ninja-ninja. Teringat pula ketika dia mendapatkan tugas pertamanya sebagai ninja untuk mengambil sebuah jam tangan mewah di salah seorang politikus ternama. Tickled? It's gonna take more than anything they... Setelah berhasil membunuh dan mendapatkan jam tangan, kemudian Raizo menunggu Ozuno di atas gedung yang dikawal oleh ninja-ninja. Akan tetapi Ozuno ternyata membawa seorang wanita yang merupakan pengkhianat karena berusaha kabur dari klan ninja, dan meminta Raizo untuk membunuh dengan pedang yang diberikan oleh Ozuno persis ketika dia melihat kekasihnya ditusuk pedang oleh mereka. Karena kalah jumlah, Raizo pun akhirnya terhempas jatuh ke bawah gedung dan nah, itulah tadi singkat ceritanya. Kemudian mereka sampai ke markas rahasia di mana di sana ternyata banyak sekali pasukan khusus anti teror bom panci. Ternyata para ninja pun berhasil memasuki markas mereka, dan di sini kita akan melihat pertempuran antara ninja dan pasukan khusus. Ternyata para ninja berhasil menghabisi sebagian besar pasukan dan mulai mengejar Raizo dan mbak-mbak manis. Ya, di sini akhirnya Raizo mencoba berhadapan dengan para ninja pengejar yang banyak sekali dan satu persatu dari mereka berhasil dikalahkan. Akan tetapi sepertinya mereka tidak ada habisnya. Karena merasa terpojok, membuat Raizo berusaha kabur dari mereka. Akan tetapi para ninja dengan cepat dan ulet mengejar, bahkan sampai jalan raya. Raizo pun terkena sayatan pedang. Untungnya beliau diselamatkan oleh mbak-mbak manis tadi dan dibawa ke kediamannya. Lalu di sana si mbak-mbak manis tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bukan seorang perawat. Akan tetapi beliau sempat menyisipkan sebuah alat pelacak di saku celana Raizo karena tahu para ninja itu akan terus mengejar, dan benar saja mereka berhasil mendapatkan Raizo dan membawanya ke padepokan Ozuno. Di dalam perjalanan, Raizo berusaha menyembuhkan luka yang ada di sekujur tubuhnya dengan teknik rahasia dari klan 9 atau klan ninja. Di sana dia dihadapkan oleh tetua padepokan tak lain yaitu Ozuno. Karena Raizo telah berani berkhianat terhadap klan ninja dan sempat melukai wajah dan mata Ozuno, maka Ozuno memerintahkan Raizo untuk langsung dieksekusi. Sebelum dimulai, Ozuno menyempatkan diri untuk menyiksa di hadapan para ninja dengan memukul hatinya. Dan ternyata terlihat alat pelacak yang jatuh tiba-tiba. Ya, si mbak-mbak manis dan si mas-mas agen beserta seluruh pasukan khusus akhirnya datang tepat waktu untuk membantu Raizo dan menghancurkan markas padepokan ninja.
Stay inside the ABC. I thought we were Kemudian Raizo pun mulai menghabisi para ninja-ninja Kroco satu persatu di dalam padepokan. Setelah berhasil menghabisi kroco-kroco di dalam, tinggal satu ninja yang mana dia merupakan tangan kanan Ozuno yang sudah membunuh kekasihnya waktu itu. Tanpa rasa belas kasihan sedikit pun di benak Raizo yang membuat dirinya mampu melukai lalu selepas mengalahkan tangan kanan Ozuno, ternyata Raizo sudah ditunggu oleh Ozuno. Kemudian ini yang kusuka dari salah satu keahlian ninja, yaitu bisa menghilang dalam sekejap dan mampu mengecoh musuhnya. Dalam teknik ninja menggunakan pedang, Raizo bukan tandingan gurunya, apalagi Ozuno mampu menggunakan teknik dibarengi dengan kecepatan yang tak kasat mata, membuat Raizo kewalahan. Untungnya ketika Raizo mau dibunuh diselamatkan oleh mbak-mbak manis, dan membuat mbak-mbak manis tadi ditusuk dari belakang oleh Ozuno, dan kejadian itu malah membuat Raizo mampu meniru jurus kecepatan milik gurunya, dan akhirnya mampu membunuh gurunya dengan amat-amat brutal. Cukup lama juga tidak ada film yang berkisah tentang ninja. Semoga film ini menjadi pelepas dahaga. Film ini memberikan pesan bahwa seseorang akan menjadi lebih kuat apabila melindungi orang yang ia cintainya. Sekian, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.